Penuh ya jalan? Penuh. Belum, tapi nunggu orang bingung. Kamu mau udah pikir nggak lihat rambut saya? Nggak ada. Memang agak kena angin mungkin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pak. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana hari Sabtu Minggunya Bapak Ibu? Bisa refreshing? Alhamdulillah. Bisa, Pak. Cuma rekamannya, Pak, apa bisa diganti nanti? Bisa, Pak. Untuk rekaman bisa nanti. Filenya bisa di... Kemarin kan di rumah tuh, ya, dindingnya putih. Jadi bola itu putih, saya ini bungkus dengan kolasi jadi hitam. Iya. Tapi ternyata karena dinding putih itu ada bayangan. Oh, iya. Seperti meteor kayaknya ya. Harus yang hitam kayaknya. Iya. Nanti siang mau dicoba lagi pakai kain hitam kan. Kain hitam kan mungkin bayangan nggak begitu kelihatan. Bolanya putih gitu. Iya. Setelah masuk komputer, setelah semalam kan dilihat-lihat, wah kayaknya kurang baik. Memang ada sih, ada cuma tidak jelas. Beberapa memang kalau mereka menggunakan kamera HP, entah kenapa itu geraknya itu menjadi ini. Ada bayangannya, ada ekornya. Oh, gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang bersih begitu rekamannya. Tapi tidak masalah. Nanti kan bisa dianalisis dengan ini. Ya. Dianalisis dengan manual kan. Jadi kita bisa tentukan mana kepalanya gitu yang kita tandai. Iya. Alhamdulillah ini sudah gabung nih Pak Mumun. Bu Sulasmi, halo Bu Sulasmi. Iya Pak. Pak Yoyo, halo Pak Yoyo. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yako, terima kasih sudah gabung. Bu Distri, terima kasih sudah gabung juga. Ini Bu Nadia, alhamdulillah. Semangat terus Bu Nadia. Ibu Puja, sudah tampil juga Bu Puja, sudah terlihat. Pak Ajis, sudah gabung Pak Ajis. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam. Sana Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya Bapak Ibu, Bu Distri. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak Naryo keren. Bu Rimayani belum muncul nih wajahnya. Di kelas kali Pak. Oh lagi di kelas ya. Ibu Muni, selamat pagi Bu Muni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. Bapak Ibu, ternyata semangat ini pas saya buka link upload tugas. Dari kemarin sudah banyak yang masuk nih ternyata. Luar biasa ya. Jadi memang walaupun tidak pikon, tapi Bapak Ibu betul-betul praktik secara mandiri. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas semangatnya. Takut Pak masalahnya, takut nggak bisa pikon hari ini. Takut nggak upload tugas. Ada yang gabung lagi nih, siapa ya?
Pak Toyib ya, Pak Toyib. Selamat gabung Pak Toyib. Baik, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Pak Fajri, selamat bergabung Pak Fajri. Belum terdengar sepertinya. Bu Puja belum terlihat, Bu Puja. Alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah 12 yang bergabung. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya, supaya lebih lengkap lagi. Untuk 2 hari ke depan Bapak Ibu agendanya kita akan presentasi dan diskusi Bapak Ibu ya, terkait dengan latihan dalam merekam video, menganalisis, dan mengemas pembelajarannya Bapak Ibu ya. Tapi yang dikemas di sini bukan RPP yang kemasannya, tapi kemasannya dalam bentuk rancangan praktikum gitu ya. Untuk RPP ya bebas sajalah, silahkan begitu ya. Ditempel di mana nanti ya, LKPD-nya silahkan. Bapak Ibu, untuk teknisnya nanti apakah berurutan presentasinya atau diacak topiknya? Kalau kemarin kan sudah diberi nomor ya, A, B, C, D, E gitu ya topiknya. Apakah mau urutan topik A dulu selesai, kemudian lanjut ke topik B, atau random saja? Berurutan aja, Pak. Ya, bagusnya berurutan ya, biar apa namanya? Tampaknya ini urutan A, B, C, D, E-nya itu sesuai dengan apa namanya? Urutan dalam pembelajarannya gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, oh ya Bapak Ibu, sekarang sudah sampai di topik apa nih di sekolahnya? Di sekolah baru sampai kelas 10. Kalau kelas 10 baru sampai vektor, Pak. Oh, vektor, belum ke gerak ya? Belum. Minggu depan kalau situasi aman minggu depan sudah bisa masuk ke itu. Iya. Baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah, berarti sebetulnya topik gerak ini pas gitu ya. Selesai pertemuan kita ini mudah-mudahan bisa digunakan. Tentunya untuk kelas 10 ini mungkin siswanya kan belum mengenal trackernya begitu ya. Nah mungkin perlu ini juga, perlu apa namanya, ekstra juga dari kita ya. Atau mungkin untuk pertama tidak usah siswa dulu yang menganalisis, tapi Bapak Ibu yang mendemokan dulu. Nanti selanjutnya baru siswa mencoba. Mudah-mudahan tertarik ya ketika melihat demo yang disampaikan Bapak Ibu kan begitu ya. Tertarik untuk ingin mencoba juga. Sebagian besar siswa bagaimana kondisinya Pak Ibu? Apakah di rumahnya memiliki komputer? Enggak Pak, paling satu Jarang, kelas Pak. kalau di SMA Jarang, ya? saya. Taksirannya berapa persen dari satu kelas itu yang memiliki komputer? Paling 5%, Pak. 5%. Kalau di sekolah saya. Kalau di sekolah saya cuma 3. 3 orang. 1 sampai 3 orang, Pak. Oh gitu ya. Ya, kebetulan sudah pernah ngobrol-ngobrol gitu ya, yang memiliki komputer atau tidak gitu. Iya. Iya. Jadi sebetulnya kelas ini juga kurang efektif ya Bapak Ibu ya. Saya pikir itu praktikumnya iya bisa di rumah ya, benda-benda yang ada di rumah, tapi untuk analisisnya ternyata komputernya yang langka gitu ya untuk siswa. Nggak punya. Paling mungkin dicari solusinya ya gimana ya? Ya mesti ke sekolah ya, mesti menganalisis di lab komputer. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada lab komputernya? Ada lengkap, Pak. Ada. Lengkap lab komputernya Ada, ya. Pak. Ada berapa berapa Lengkap. set? Sekitar
Banyak lah Pak, mungkin. Udah banyak, lumayan Pak. 2 kelas Pak. Satu kelas bisa praktek gitu ya? Komputer Iya, labcom. Bisa ya? Bisa. Ya, mudah-mudahan saja mungkin praktik pengambilan videonya di rumah. Tapi nanti cari kesempatan kalau kondisi aman, mungkin analisisnya bisa dilakukan di sekolah. Jadi terpaksa ya ada pertemuan di sekolahnya untuk penggunaan komputernya. Oh ya, Bu Puja sedang mencari posisi aman ya, baik. Oh, Bu Puja sudah tampil. Terima kasih Bu Puja sudah terlihat. 14. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya sambil menunggu kawan yang lain bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan, diberi kemudahan, baik itu dalam mengikuti program diklat kita maupun dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu sehari-hari. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke berapa ini? Ke-8 ya. Tapi kita punya hutang hari ke-7. Jadi pikon sekarang itu mengganti hari Minggu, Bapak Ibu ya. Mengganti pikon hari Minggu. Jadi yang pagi ini, 2 pikon ini adalah 2 pertemuan hari Minggu. Nanti yang sore baru pikon untuk hari Senin. Nah besok pagi, Selasa pagi, yang pertama itu pikon pengganti hari Senin sore. Kemudian Selasa siang dengan Selasa sore, pikon milik hari Selasa. Agak lancar yang kita ini. Ya. Jadi kita tidak menghilangkan kewajiban pikonnya ya. Keseluruhan pikonnya alhamdulillah insya Allah dapat kita ikuti. Dengan 3 kali lagi besok. Cuman sayangnya 1 rekaman hilang Bapak Ibu ya, tertimpa waktu itu karena terburu-buru 1 folder nama file yang sama, akhirnya hilang 1 rekamannya. Yang sesi pagi hari apa ya kemudian hilang itu, hari Kamis kalau nggak salah. Baik Bapak Ibu, yang sudah masuk upload pada link video, rekaman video itu sudah 18. Sudah 18. Bapak Ibu yang belum, ayo siapa? Saya Pak. Untuk rekam video, malah ada yang lengkap ya. Baik videonya, berikut dengan analisisnya. Wah terima kasih sekali ya. Padahal sebetulnya permintaan minimumnya hanya rekam videonya saja. Gitu ya. Tapi karena Bapak Ibu juga sudah langsung analisisnya, wah terima kasih sekali. Berikut ada yang mengirim hasil analisis, ada yang mengirim file TRK atau TRZ-nya, itu berikut dengan videonya. Ya, luar biasa, terima kasih sekali atas semangatnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk upload KPD itu jangan diupload di link video, tapi nanti uploadnya ada di sesi 6. Sesi 6 itu link untuk LKPD. Itu tenang saja, tidak usah terburu-buru. Bapak Ibu masih ada waktu sampai besok untuk uploadnya. Tapi kalau mau upload pertama sebagai bahan untuk dikaji, silahkan diupload, tidak apa-apa. Kalaupun nanti upload terakhir saja setelah ada diskusi juga silahkan Bapak Ibu ya. Yang penting nanti akan terkumpul semua dan insya Allah kumpulan-kumpulan tugas Bapak Ibu nanti setelah selesai semua akan saya share sehingga bisa di-download semuanya oleh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum presentasi kira-kira ada yang mau disampaikan terkait pengalaman Bapak Ibu praktik secara mandiri selama Sabtu dan Minggu ini? Ada yang mau disampaikan dulu, silahkan. Apa namanya ya? Pernak-perniknya pengalaman Bapak Ibu ketika praktik gitu, sebelum nanti presentasi ya. Itu tidak ada masalah ya, mudah-mudah saja ya. Pak, sebenarnya, halo Pak. Ya silakan Bu Muni. Ini Pak, sebenarnya tadi saya kemarin tuh sebenarnya pengen bendanya tuh bola, tapi
kira-kira boleh nggak ya, saya bilang, menjatuhkan bola dari bidang miring itu pakai bola, tapi ternyata mantul. Itu sebenarnya boleh nggak Pak ya? Akhirnya mantul sepanjang perjalanannya. Bukan, begitu dia sampai ke batas finish itu karena saya kasih pembatas kan Pak, ya. Mantul balik lagi dia gitu. Tapi karena balik lagi itu makanya nggak jadi saya pakai. Sebetulnya kalaupun mantul tidak masalah, itu kan nanti prem akhir tidak dipakai nanti premnya. Jadi set prem N-nya itu sebelum bolanya mantul, bisa saja. Tapi udah diganti pakai pesawat terbang. Oh, boleh, silahkan, bebas saja. Bebas. Yang kita kaji sebetulnya bendanya benda besar gitu ya, mobil-mobilan, bola gitu ya. Tapi kita asumsikan benda itu menjadi benda titik ya Bapak Ibu ya. Jadi proses berotasinya tidak kita hiraukan. Menggelinding kan kalau bola ya? Iya. Ada menggelindingnya. Apakah nanti kasusnya sama tidak dengan balok yang tergelincir di bidang miring gitu ya? Walaupun kan besar ya. Benda besar, tapi dia tidak menggelinding, tapi tergelincir kan? Tergelincir di bidang miring, dianggap benda titik. Kemudian ada bola, dilepas juga di bidang miring, jatuh juga, tapi kan menggelinding ya. Menggelinding, tapi juga sama kita anggap benda titik. Karena sebetulnya kalau benda besar kan punya dimensi, akhirnya ada lengannya gitu ya, rotasinya. Ada apa istilahnya itu? Momen itu apa ya? Momen gaya. Jadi sudah ke bahasan yang lain, padahal kita baru di bahasan gerak. Jadi tidak masalah. Mobil-mobilan pun kan rodanya menggelinding gitu ya. Tapi tetap yang kita lihat adalah sebagai titik yang bergerak translasi ya istilahnya ya. Bergerak translasi. Oh, ini channel kan? Ini jadi kecil yang ini malah. Baik, Bapak Ibu yang kebagian GLB sudah hadir belum? Yang kebagian GLB itu siapa ya kemarin itu? GLB Ibu Pak Fajri, kemudian Bu Siti. Tadi pas nelfon Pak Dwi kok jadi kecil. Bu Heni dan Bu Sulasmi ya. Ya yang GLB. Jadi karena kita sepakati untuk presentasi dan diskusinya itu urutan, berarti untuk sesi Pikon Termin 1 ini kita manfaatkan untuk diskusi GLB ya. Mulai dari videonya, analisis, sampai LKPD-nya. Kemudian mudah-mudahan sesi kedua, termin kedua, beralih ke B ya, ke topik B, yaitu ke gerak vertikal ke atas. Bidang miring, maaf. Ke bidang miring. Kemudian nanti sore ke gerak vertikal ke atas begitu ya. Kemudian besok baru topik selanjutnya gerak vertikal ke bawah yang D yaitu dan gerak parabola. Nah, mudah-mudahan di akhir sesi kita manfaatkan untuk tambahan-tambahan. Karena kan waktu di soal tes awal itu ada fenomena lain selain mekanika ya. Ada fenomena optik gitu ya. Iya. Pembiasaan lagi. Penguraian cahaya gitu ya. Nanti akan ditangkap di layar seperti itu. Mungkin pengantar saja supaya kok di tes awalnya ada seperti itu gitu ya, kunci jawabannya ada seperti itu, tapi belum dibahas di pelajarannya. Ini sebagai pengenalan saja mungkin nanti tambahan selain mekanika. Mudah-mudahan besok ada waktunya ya di Pikon sesi terakhir di Selasa sore. Baik, Bapak Ibu yang kebagian GLB sudah siap nih untuk presentasi. Mudah-mudahan keempat-empatnya presentasi giliran ya. Selama 2 jam pelajaran. Yang penting sebetulnya bukan kuantitas dari presentasinya, tapi lebih baik kita mendiskusikannya sehingga kita dapat menggunakan produk hasil diskusi kita bersama untuk digunakan di kelas masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang kebagian GLB, siapa kira-kira yang mau duluan presentasi? Ya, Pak. Bu Sulasmi. Ya, silakan Bu Sulasmi. Silakan di-share dulu screen-nya. Share screen-nya yang layar ya, jangan aplikasinya supaya bisa pindah-pindah aplikasi.
Jadi share yang dekat, kemudian silahkan ditunjukkan hasil kerjanya. Sudah saya. Halo Pak. Yang dipresentasikan mulai dari videonya ditunjukkan. LKPD-nya terakhir. Pertama video dulu, video hasil rekamannya, kemudian analisis trackernya, terakhir baru LKPD-nya. Saya mulai Pak ya. Boleh silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin saya menyampaikan hasil kerja Pak ya, dari LKPD. Mohon juga masukannya untuk Bapak Ibu guru yang lain karena ini masih sangat sederhana mungkin Pak ya. Ya. Yang pertama saya akan membuka video GLB yang saya lakukan di rumah. Ya, ini videonya. Saya screen layar dulu Pak ya. Play Pak ya. Ini videonya Pak. Saya ulang lagi Pak ya. Silakan. Ya, ini videonya Pak. Iya. Cukup jelas Bu. Dan cukup, lumayan Pak, ya? Bagus, tidak goyang, ya bagus. Informasi 1 meternya jelas sekali. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih sama-sama Pak. Ya. Kemudian Pak langsung saya analisis Pak ya. Silakan. Saya buka ini. Ini sebetulnya sudah saya kerjakan Pak. Yeah. Tapi ketika saya buka filenya nggak bisa saya buka Pak. Kayak TRK, kemudian yang project, nggak tahu kenapa mungkin ada masalah Pak ya. Oh begitu. Dicoba Bu. Pak, ya. Dicoba dibuka, bisa tidak? Oh filenya Pak ya. Saya coba. Kenapa tidak? Mestinya bisa ya. Harusnya bisa Pak ya. Yang ini Pak, data tools-nya bisa dibuka nih Pak. Tadi yang dibuka file apa Bu? Data tools-nya Pak. Itu seperti Microsoft Word itu kayaknya. Yang dibuka TRZ saja Bu. Yang TRZ-nya. TRZ-nya itu saya simpan di Yang kemarin sudah dibuat. Iya, sudah. Kalau di sini dia nggak kebaca Pak ya, TRK atau TRJ-nya Pak. Oh, itu apa namanya settingan dari Windows Explorer-nya sebetulnya. Gitu. Kalau mau di setting itu ada di menu view Bu. Nah itu ya? View betul. Coba diklik Bu menu view-nya. Ya. View. Dimunculkan di menu view-nya, diklik. Kita klik paling dulu atau view dulu Pak? Kalau ingin melihat extension-nya, berarti ubah dulu saja view, nanti dicari lagi. View dulu Pak ya? Iya. Klik biasa Pak ya? Iya, view, kemudian option-nya coba Bu. Option. Diklik saja, dimunculkan. Nah itu
di view-nya diklik lagi. Setelah general ada view ya. View. Nah, kemudian itu yang hide extension-nya dimatikan. Hide extension for itunya, ya. Nah, gitu. Apply. Oke. Apply, oke. Baru di oke. Nah, itu muncul. Nah, itu ada yang TRZ-nya. TRZ. Iya. Yang mana Pak? Saya lupa. Yang TRZ saja, Bu. Iya. Ditunggu karena sedang loading. Ini, nah loadingnya lama. Tapi kalau nanti dibuka berkali-kali, nanti banyak yang terbuka. Ditutup saja, nanti sisakan 1. Nah, terbuka, Bu. Nah, itu. Buka lagi. Tadi kan diklik beberapa kali ya. Ditunggu dulu, nanti di close beberapa. Sisakan 1 saja. Oh, ini Pak ya? Berarti saya buang yang ini Pak ya? Silakan, yang tidak perlunya ditutup saja. Buang. Ini Pak ya, jadi saya mulai play. Nah, itu ya, trackingnya ya. Iya, Pak. Dapat tujuannya ya, menggunakan mobil-mobilan ini supaya GLB ya. Bagaimana fenomenanya, Bu? Dapat ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu lanjut, Bu. Lanjut silahkan presentasikan sampai KPD-nya, Bu. Pertama ini dulu, trackernya dulu. Data tools-nya, Pak. Gimana, Bu? Yang data tools yang analisisnya, apa saya perlu ulang, Pak? Boleh diulang, boleh silahkan. Menunjukkan itu ya, menunjukkan data tools. Iya, ini Pak. Berarti dapat sudah persamaannya X sama dengan HT plus D, di mana A itu kecepatan 0,2, kemudian posisinya negatif Pak ya, 0,03. Iya, agak mundur ya dari hasil fitting kurvanya gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah menemukan kecepatannya ya. Dapat kecepatannya berapa di sana ada. Oke, ini saya rata-ratanya Pak. Kecepatannya di mana Bu? Nilai kecepatannya yang mana? Ini Pak. Ya, 0, ya. 0,2 Pak. 0,2 meter per sekon ya, 0,2 meter per sekon. Baik. Lanjut Bu, silakan Bu. Kemudian lanjut ke KPD Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya, boleh diperbesar lagi Bu tampilannya, presentasinya. Ya, cukup Bu. Cukup Pak. Ya, cukup. Ini LKPD-nya, ini cover biasa Pak ya. Ini depannya ada satu pendidikan, untuk pelajarannya. Jadi mohon koreksinya Pak ya. Jadi judul percobaannya saya tulis menganalisis fenomena gerak benda menggunakan aplikasi tracker. Ini saya buat 1 kali pertemuan 3 jam pelajaran. Kemudian ini saya juga masih bingung Pak ya, apakah bisa individu atau kelompok. Tapi untuk sementara saya buat kelompok ini Pak. Setting kelompok. Kemudian KD-nya yaitu 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan kecepatan konstan. Berikut magnetitudenya. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis data hasil rekaman video fenomena gerak yang diolah menggunakan aplikasi tracker. Informasi pendukung, kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis hasil rekaman video fenomena gerak benda yang diolah menggunakan aplikasi tracker. Nah, benda yang digunakan itu mobil-mobilan baterai.
Kegiatan ini memerlukan ketelitian sehingga perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga diperoleh hasil yang akurat. Kemudian alat dan bahan, di sini maksudnya alat dan bahan ketika siswa itu melakukan cobaan. Yang pertama mobil-mobilan baterai, 2 lakban hitam, 3 ini penggaris. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur jarak antara penanda pertama dengan penanda kedua. Namun ketika sudah diukur, kita bisa langsung tempel keterangan berapa meter gitu, Pak. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah praktikum menggunakan aplikasi tracker ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus menginstal program. Nah, program ini aplikasi yang tidak perlu berbayar, yang bisa diakses melalui alamat http://lab nih Pak ya, .org tracker. Kemudian ini bisa digunakan dengan program Java. Kemudian yang kedua, buka alamat ini Pak ya, cara-caranya buka alamat ini, saya tampilkan layarnya seperti ini. Kemudian tekan ini, silakan pilih Windows. Kemudian silakan Anda buka link YouTube untuk melanjutkan cara menginstal program tracker. Jadi ini untuk menghemat Pak ya, menghemat waktu juga Pak ya. Jadi anak-anak anak-anak itu kan kita kondisikan mereka bawa Android ya. Jadi settingan saya itu mereka bawa Android atau ke lab, jadi mereka buka YouTube-nya Bapak ya. Silakan. Jadi ada tutorialnya. Ya bagus Bu, bagus. Ya, jadi silakan mereka membuka link itu untuk melanjutkan bagaimana cara menginstalnya gitu Pak. Kemudian yang kedua, siswa harus merekam fenomena gerak. Nah, ini dipandu oleh gurunya untuk tugas mereka di rumah gitu Pak ya. Ataupun mungkin kalau misalnya bukan di rumah, di sekolah juga bisa ketika mungkin tatap muka Pak ya. Nah, untuk pandemi ini sepertinya belum bisa Pak ya, selama kita berkumpul Pak ya, seperti itu. Jadi ini merekam fenomena, kita arahkan seperti biasa Pak, mereka memilih objek dengan warna yang cukup cerah, kemudian latar belakangnya yang harus kontras warnanya, kemudian menggunakan penggaris berukuran 1 meter sebagai background-nya, kemudian berilah tanda 1 meter pada background, menggunakan lakban hitam sebagai tanda batas ruang kerja tracker. Penggaris ini nanti pada saatnya akan digunakan sebagai alat untuk mengkalibrasi panjang selama proses track. Kemudian tekan on pada mobil-mobilan baterai sampai mobil bergerak. Nah, disarankan arah gerakan mobil mainan ini dari kiri ke kanan untuk mempermudah menentukan titik koordinatnya. Kemudian lakukan pengambilan gambar hingga beberapa kali untuk memperoleh hasil terbaik. Hal ini dilakukan untuk antisipasi agar kita memperoleh orientasi video yang tepat untuk dianalisis. Kemudian membuka program. Nah, di sini kita memandu siswa untuk bagaimana cara membuka program. Itu Pak. Jadi mereka juga melihat gambarnya. Sudah saya snipping di sini Pak. Kemudian masukkan video. Di sini ada panduannya. Siswa disuruh untuk memilih menu file, kemudian open file di bagian pojok kiri. Kemudian mereka mencari file videonya. Ini sudah saya pandu menggunakan gambar. Jadi seperti ini Pak. Contohnya silakan di open seperti itu. Kemudian memilih frame video. Frame video ini caranya yaitu kita memutar play dulu videonya hingga kita bisa mengetahui video mana yang perlu dianalisis. Jadi pada bagian pojok kiri bawah terdapat angka berwarna merah untuk menunjukkan bilangan frame-nya atau banyaknya frame pada gambar yang dicontohkan. Misalnya kalau saya itu kemarin saya pakai 5 Pak. Ini kebetulan yang saya tampilkan ini video saya Pak. Jadi saya juga bingung apakah video kosong ataukah video yang sudah saya analisis gitu Pak. Tapi ini saya berikan video yang sudah saya analisis. Gitu. Jadi kelihatan tampak ada bendanya gitu Pak. Nah ini saya tampilkan 5 sebagai banyaknya frame. Kemudian langkah selanjutnya mereka diarahkan untuk melakukan settingan start frame dan end frame. Nah kalau di video ini saya membuatnya startnya itu 74 ini Pak ya startnya. Kemudian
end frame-nya saya buat di sini 204. Gambarnya seperti ini. Kemudian memasukkan sumbu koordinatnya. Jadi siswa dipandu untuk memasukkan sumbu koordinatnya. Ini saya bantu mereka untuk membuat koordinatnya. Setelah itu muncul koordinatnya. Kalibrasi panjang. Jadi kita bantu juga maka ini diarahkan untuk menjadi 1 meter. Ini saya tunjukkan melalui gambar. Ini Pak, jadi dari sini saya tunjukkan ke arah ini sepanjang 1 meter. Kemudian membuat poin mass. Caranya yaitu mengklik icon create, klik poin mass, kemudian muncul poin massa A. Seperti ini, jadi ada massa, kemudian new, poin massa, seperti itu. Maka muncul massa A. Sehingga muncul massa A akan tampil juga tempat grafiknya gitu. Yeah. Tempat grafiknya. Kemudian membuat jalur gerakan benda. Nah, di sini kita men-track-nya. Di sini ada panduan. Arahkan kursor tepat di permukaan objek. Ini yang saya pilih dengan cara manual, Pak ya. Karena saya teknik yang otomatis saya lupa kemarin, Pak. Jadi saya membuatnya teknik manual. Manual yang seperti biasa, tombol pilih massa A, klik massa A, pilih mark by default, kemudian tombol shift pada keyboard. Kemudian arahkan kursor tepat di permukaan objek mobil-mobilannya. Kemudian saat objeknya melangkah, kita terus menekan shift dan klik pada objek tersebut. Seperti itu. Maka sambil kita mengklik dari step awal di sini akan tampil grafiknya seperti apa. Ini di step akhir, di end akhirnya, frame akhirnya akan muncul sampai garis atau grafik seperti ini. Kemudian menganalisis tabel. Nah, di sini tidak dijelaskan seperti apa. Nanti di sini hanya saya tuh rencananya menjelaskan hanya pada saat mereka mengklik kanan gitu Pak, mengklik kanan dan juga bisa mengubah huruf X itu misalnya kita mau ganti ke variabel apa atau X, Y, S, Y dan sebagainya. Jadi kita bisa mendouble klik area grafik, maka data tulis box-nya akan muncul seperti ini. Setelah muncul, maka kita akan pilih analisis dan bisa mengklik kembali, pilih curve fit. Seperti itu, Pak. Ini sudah jadi sudah terbaca berapa gitu, Pak ya. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya, analisa data. Nah, di sini mohon masukannya juga, Pak ya. Di sini yang saya tuliskan untuk dianalisa oleh siswa itu jenis objeknya apa, kemudian letak start frame-nya berapa, letak finish frame-nya berapa, kemudian banyak frame-nya berapa, karena menurut saya ini sangat mempengaruhi, Pak ya. Tapi kurang tahu saya, Pak, apakah ini berpengaruh atau tidak, Pak ya, ketika ininya kita rubah atau tidak gitu. Jadi untuk mendapatkan data itu saya membuat ini, kemudian nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, serta persamaan yang diperoleh apa, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan, dari hasil praktikum yang Anda lakukan, apakah makna dari persamaan yang diperoleh? Nanti di sini harapan kita siswa bisa membaca makna dari persamaan yang mereka peroleh. Itu. Jadi ini sebenarnya tidak hanya sekedar X sama dengan AT plus B, tapi lebih makna apa gitu kan, apa itu A, apa itu B, seperti itu Pak. Harapan kita Pak. Kemudian nomor 2, jelaskan makna nilai A dan nilai B yang Anda peroleh dari praktikum ini. Jadi dari analisa grafik tadi, siswa bisa gitu kan, memperoleh nilai A itu berapa, nilai B berapa gitu kan. Artinya mereka bisa membacanya gitu Pak, apa maknanya. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan di sini, ya kesimpulan yang didapatkan oleh peserta didik setelah melakukan praktikum ini. Jadi ini ya, sumber belajarnya. Mohon izin Pak ya, saya mendang ini memasukkan YouTube Bapak sebagai sumber belajarnya. Kemudian di sini ada juga. Ya, udah Pak.
Baik, terima kasih. Luar biasa. Aplaus dulu untuk Bu Sulasmi, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak ya. Saya tutup Pak ya. Atau nanti Pak? Jangan ditutup Bu. Mungkin ada masukan dulu. Bapak Ibu silahkan bagi yang mau memberikan tanggapan apa yang telah disampaikan oleh Bu Sulasmi. Dipersilahkan Bapak Ibu. Sebutkan nama ya supaya jelas siapa yang mau berbicara. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya coba konfirmasi ke Bu Sulasmi. Tadi Bu Sulasmi sudah menyebutkan kompetensi dasar yang akan dicapai ya. Coba lihat Bu, kompetensi dasarnya. Jelas sekali ya. Menyaji ini 4.4 ya, ini untuk keterampilannya ya. Menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan. Itu yang GLB itu yang punya Ibu ya. Yang tetapnya nanti untuk penjelasan berikutnya. Berikut makna fisiknya. Kira-kira dengan aktivitas tadi terpenuhi tidak Bu? Bisa terpenuhi tidak? Terpenuhi Pak. Ya, luar biasa ya. Menyajikan data dan grafik ya, iya ya, dengan tracker pertama menyajikan data dan grafik dulu gitu ya. Harapannya setelah ada data dan grafik, siswa itu dapat menyelidiki karakteristik gerak lurus. Seperti itu maknanya ya. Dapat juga di sana, yaitu untuk kecepatan konstan. Berikut dengan makna fisiknya. Karena yang asalnya matematis, kemudian dalam diskusi nanti akan ditarik menjadi makna fisiknya begitu. Ya mudah-mudahan ya dengan dengan desain pembelajaran yang seperti Bu Lasmi rancang, mudah-mudahan pembelajaran tadi itu menyumbang untuk pencapaian KD 4.4 untuk kelas 10 ini. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau disampaikan untuk pekerjaan Bu Lasmi? Alberto, Pak. Silakan Pak Alberto, silakan. Bu Lasmi, Sulasmi, tolong dibuka trackernya, Bu. Trackernya Pak Videonya. Ya, silakan. Videonya, Bu. Videonya ini Pak ya. Iya, bentar Bu. Ini jaraknya 1 meter ya antara lakban dengan lakban. Iya Pak. Iya, tapi kalau di analisis trackernya, Ibu bikin kalibrasinya berapa Bu? 1 meter Pak. 1 meter. Sementara Ibu bikin frame-nya kan dari frame sekian sampai sekian kan begitu kan? Kalau menurut saya tidak cocok frame-nya jaraknya lagi. Kalau hanya jarak lakban ini 1 meter, aturannya kalibrasinya harusnya dikurang Bu. Dikurang ya. Oh. Ya. Nah, mohon penjelasan Pak Sony. Saya belum begitu menangkap maksudnya Pak. Boleh diulangi lagi Pak pertanyaannya. Ini Pak, pertanyaan pertama kan. Ini posisi mobil sekarang ada di layar bahwa antara 2 lakban ini isolasinya 1 meter. Betul. Iya, tapi kan ketika Ibu Sulasmi tadi buat frame-nya kan berkurang, iya. Berarti kalibrasinya akan berkurang dari 1 meter atau memang 1 meter, Pak? Oh, iya, iya. Sebelum saya jawab, Bu Lasmi dipersilahkan dulu, menanggapi dulu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Alberto. Jadi, saya juga baru sadar, Pak, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Benar, Pak. Dari sini ketika mobilnya belum berjalan, sampai ke lakban terakhir 1 meter. Tetapi karena saya kita atur, Pak, ya. Kita atur di frame awalnya pada titik ke-74 mulainya dan akhirnya pada titik 204, maka otomatis jaraknya berkurang, Pak ya? Iya, itu pertanyaan saya, Bu. Makanya Ibu yang sambil kita belajar karena saya juga ada pertanyaan seperti itu untuk saya, Bu. Bukan saya memojokkan Ibu gitu. Iya, tapi pertanyaan itu juga untuk saya. Makanya saya tanya tadi konfirmasi sama Pak Sony, Bu. Kita belajar, Bu.
Iya, sama Pak. Saya juga baru kepikiran, Pak. Oke. Iya. Baik, bagus sekali Pak Alberto pertanyaannya. Ini terkait dengan Pak, memberikan nilai atau kalibrasi ya, memberikan nilai asli. Iya, Pak. Baik. Yang paling penting pertama harus ada 2 titik dulu ya, 2 titik penanda ya. Nah, kalau di sini Bu Lasmi membuatnya bukan titik tapi garis, 2 buah garis, boleh silahkan. Iya. Jadi garis pertama sebelah kiri gitu ya. Iya, Pak. Boleh pendek, boleh panjang, tidak masalah itu kan. Iya. Yang kedua penandanya di sebelah kanan. Nah, jaraknya sudah betul 1 meter ya Bu ya, sudah diukur ya. Iya Pak, udah Pak. Dari garis lakban kiri ke garis lakban kedua itu 1 meter. Kanan. Yang kanan ya. Nah, tujuan kita kalibrasi adalah memberikan nilai sebenarnya. Jadi kalau memang sudah diukur 1 meter, maka ketika kalibrasi 1 meter. Dari kiri ke kanan itu jaraknya ya, yang panjang warna biru itu. Garis warna biru 1 meter. Adapun pengubahan batas awal frame dengan batas akhir frame tidak akan berpengaruh terhadap nilai kalibrasinya, Pak, Ibu. Oh iya Pak ya. Tetap saja segitu. Iya Pak, saya juga. Jadi kalau kalibrasi tetap segitu, sesuai dengan nilai yang kita ukur sesungguhnya. Nanti kepentingan untuk kepentingan awal video dan akhir video itu masalah lain. Itu masalah kita ingin mengambil data pas mobilnya bergerak di penanda boleh. Kalaupun mau sebelum penanda juga tidak apa-apa, atau setelah penanda juga tidak apa-apa gitu. Untuk batas gerak videonya, mobil-mobilannya. Jadi ada 2 hal. Pertama kalibrasi, yang kedua yang dikerjakan itu menentukan batas awal dan batas akhir. Untuk kalibrasi, tujuan awalnya itu adalah, tujuan utamanya adalah untuk memberikan nilai sesungguhnya. Dimensi panjang gitu ya, nilai sesungguhnya. Adapun set start frame dan set end frame itu untuk menentukan posisi awal benda bergerak yang akan kita analisis dan posisi akhirnya di mana. Gitu ya. Untuk kalibrasi tetap saja. Tetap saja segitu. Terima kasih Pak Alberto. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Baik, masih ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Sony. Ibu, silakan. Ada Pak. Oh, dari Pak Momon ya? Ya. Ini saya mungkin bertanya. Ini tadi yang kalau yang batas itu kan batas 1 meter tidak berhubungan dengan frame tadi ya. Iya. Cuma untuk frame, apakah ada hubungannya dengan waktu? Ini kan frame awal dan akhir kan? Iya. Apakah itu dihitung waktunya? Otomatis waktu akan berbeda. Kalau setting frame-nya panjang, waktunya akan panjang. Lama. Kalau settingnya pendek, maka waktunya akan singkat. Karena frame itu terkait dengan waktu. Jadi frame awal sampai frame akhir itulah waktu ya? Iya, betul. Iya. Otomatis kalau frame-nya panjang, waktunya lama, maka jarak tempuh akan jauh. Ya. Yang terekam, itulah yang dianalisis. Kalau frame kan sesuai lah dengan waktu ya. Iya. Tapi kalau batas tadi kan untuk yang gerak parabola kan batasnya itu ke atas Pak. Apanya kalau batas yang mendatar nih, penandanya ya? Kalau batas mendatar bisa 1 meter gitu kan, bisa atur gitu kan. Jadi kalau ujung ke ujung 1 meter, misalnya waktunya setengah detik, maka 1/2 detik kecepatannya. Tapi kalau parabola kan batasnya itu vertikal. Nah sementara itunya melengkung kan gitu, jadi agak sulit menentukan. Untuk penanda, walaupun pada gerak parabola itu bebas saja sebetulnya Pak Momon. Kebetulan yang kemarin kita latihkan di video contoh itu vertikal penggarisnya. Yang penggaris putih itu yang di video yang kita latihan itu. Sebetulnya boleh bebas arahnya. Mau horizontal juga boleh. Mau pendek juga boleh. Yang penting ada nilainya di video itu. Oh gitu ya. Iya, ada nilainya. Jadi tidak terkait dengan arahnya. Mau miring mau miring juga boleh. Miring arahnya. Saya kira ada hubungan dengan Y gitu kan? Tidak ada. Tidak ada. Y itu nanti akan dipetakan pada koordinat kartesius yang sumbu vertikal. Ya, kalau jarak searah horizontalnya pakai koordinat kartesius yang searah horizontalnya. Itu nilainya dengan patokannya 0,0 pada persilangannya. Pada persilangan antara sumbu vertikal dengan horizontal pada koordinat kartesiusnya.
Kalau penanda bebas sebetulnya, penanda bebas. Ya. Jadi bukan ada dua titik untuk dijadikan patokan jarak. Diberi nilai dengan garis biru pada kalibrasi ini. Mudah-mudahan lebih memperjelas nantinya. Ya. Baik, masih ada Bapak Ibu? Masih Pak. Bu Siti, silakan. Bu Kusdiarti, silakan Bu Kus. Iya Pak. Maaf Pak ya, baru masuk kelas. Saya Terima kasih tugas Ibu. anak. Ya. Baik, tidak apa-apa Bu. Saya jadi nggak lihat LKPD yang dibuat oleh Bu Sulasmi. Bukan, bisa diatasi dah Bu. Di sini kan saya lihat grafiknya itu. Grafik Bu Sulasmi. Ya. Grafik Ibu Sulasmi ini titik-titiknya bagus sekali Pak ya. Didapatkannya itu banyak sekali titik-titiknya. Padahal di trackingnya itu kan dia ngambilnya 5, jadi loncatan 5 Pak. Tapi titik-titiknya banyak Pak. Masih dapat banyak gitu ya. Iya, itu gimana? Selanjutnya yang tadi tuh saya enggak begitu ini Pak jelas karena ini suara kan di kantor ya. Jadi saya mau tanya yang frame tadi itu Pak. Frame awal dan frame akhirnya itu. Nah, itu tuh kan tadi tuh sama kayaknya pertanyaan dengan Pak Alberto ya. Jadi kita menentukan frame-nya itu dari 0,0 atau dari ya terserah kita maksudnya gitu Pak. Atau dengan jarak yang dari frame awal ke frame akhir gitu. Gimana itu Pak? Saya tadi kurang fokus karena ini Pak suara ini Pak. Sebelum saya tanggapi, Bu Lasmi dulu ya. Pemiliknya dulu, silakan Bu Lasmi. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Ibu Kus. Jadi, kalau saya mau koreksinya Pak Soni Pak ya. Kalau yang saya ini kan video seperti ini Bu ya. Saya mulai videonya. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah bukan awal videonya Bu ya. Awal videonya kan ketika saya sudah melakukan di sini frame A-nya, frame awalnya di sini, frame akhirnya di sini. Kalau video aslinya itu sebentar Bu ya. Bentar Bu ya. Ganggu di situ. Nah, ini video awalnya Bu, video yang sebenarnya Bu ya. Jadi agak lama Bu. Nah, gitu Bu. Ini video awalnya. Jadi saya sudah meng-on-kan mobil, tapi mobilnya belum masuk ke batas lakban ini. Oh iya. Jadi pada saat mobilnya ada di sini, baru saya bikin frame awal gitu. Iya, benar Bu. Ya. Nah gitu Pak ya, jadi belum. Benar Bu. Dan dia di sini baru saya matiin gitu kan, di sini udah mulai. Gitu. Iya benar. Muncullah yang tadi ini. Dia udah di sini, mobilnya udah di sini Pak, dengan posisi frame-nya 74. Dia udah di sini. Seperti itu Bu Kus ya. Oh ini Bu, berarti pas nentukan frame-nya itu pas rekamannya itu pas ke objek ya? Pas awal masuk penandanya Bu. Pas rekamannya itu pas Ibu objekkan ke mula-mulanya itu ya, awalnya itu ya? Yang pas dari lakbannya itu belum berarti ya? Udah Bu, pas pada saat dia di sini Bu. Pada saat dia di sini baru saya munculkan di sini, saya stop di sini mulai Bu. Oh, baru mulai dimunculkan. Penanda A dan penanda B ini yang di sini akan kita analisis gitu geraknya. Iya. Pada saat dia di luar saja, sini, ya. Pada saat dia di luar garis tidak bisa kita analisis karena kita batasnya dari lakban ini sampai lakban ini. Itu aja. Berarti itunya jarak 1 meternya nggak berpengaruh ya untuk analisis trackernya? Ya, tadi saya juga baru tahu dari Pak Soni ternyata memang tidak ada pengaruh Bu. Oh, ini hanya untuk kalibrasinya aja. Oh, iya, itu saja ya Bu Sulasmi. Sedangkan yang kita analisis dari frame ini Bu, dari frame
awal 2004 sampai frame akhir 2004. Oke, Bu Sulasmi. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Sulasmi, Bu Kus, terima kasih sekali. Ya, itulah fungsinya set frame itu ya. Jadi kita bisa menentukan awalnya dari mana, akhirnya kemana. Untuk kalibrasi tujuannya memberikan nilai jarak sesungguhnya, gitu ya. Ada dua hal yang berbeda. Nah, setelah diberikan nilai 1 meter, otomatis itu akan terpakai data itu oleh aplikasi tracker untuk menentukan nilai-nilainya, baik itu nilai vertikal maupun nilai horizontal. Jadi walaupun Bu Lasmi hanya memberikan nilai horizontal, tracker bisa mengetahui jarak di tempat-tempat lain gitu dengan perbandingan itu dengan aplikasi seperti itu. Jadi kita cukup memberikan nilai 1 saja. Makasih Pak Sony. Ya. Oh, satu lagi tadi yang belum terjawab yang pertanyaan Bu Lasmi itu, walaupun 5 itu ya setnya 5 gitu ya, tapi masih banyak titik. Ya, bisa jadi banyak titik karena apa? Karena frame rate-nya tinggi. Jadi kamera yang dipakai Bu Sulasmi diset pada kecepatan frame yang tinggi. Sehingga kalau 1 itu pasti banyak sekali gitu ya, titiknya. Ya. 5 pun masih banyak karena frame rate-nya tinggi. Jadi 1 detik itu sekian puluh frame 1 detiknya itu. Sekian puluh frame yang bisa diambil sehingga sangat banyak titiknya, sangat rinci. Nah, sebetulnya bisa dikurangi dengan cara mengatur-ngatur jumlah lompatan pada frame-nya. Baik, mungkin cukup ya untuk sesinya Bu Sulasmi ya, Bapak Ibu. Ya, cukup Pak. Baik, baik. Ya, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Sulasmi. Kemudian kita lanjut lagi ke Bapak Ibu yang ya. Pak. Pak, Bu Heni Pak. Stop dulu Pak ya. Baik, baik. Terima kasih. Selanjutnya yang masih GLB. Yang masih GLB, Bu Heni, silakan. Silakan Bu Heni. Iya. Ya, saya tutup dulu Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak ya atas masukannya. Mudah-mudahan ini bisa saya pakai nantinya untuk peserta didik saya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap Bu Heni, silakan di set komputernya. Yud, ngapain itu? Udah Ibu nak nge-share, pakai yang screen kan? Nggak presentasi. Sinyal kayak. Oh. Nah, presentasi punya Ibu. Gila kan? Sinyal kayak. Nih Ibu share. Nih, pakai ini kan? Share dulu. Mana? Sekarang tinggal klik tuh, guys. Halo. Kan nih. Tampilan gimana? Laptop Ibu yang tampil. Kayak sinyal loh. Udah sih, sinyal udah. Nah, ini sudah muncul, Bu. Sudah muncul sudah terlihat. Oh, tinggal gitu. Nanti tampilkan file-file yang akan Ibu presentasikan. Sudah, Pak? Sudah terlihat, Bu. Oh, sudah. Sudah. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Izin Pak Sony. Gimana teman-teman? Ini suaranya
Kedengaran jelas? Jelas, Bu. Kedengaran, Bu, kedengaran. Jelas, jelas. Jelas ya? Jelas. Iya, jelas, Bu. Kalau Bu Heni jelas, Bu. Baiklah, saya tampilkan hasil kerja yang saya lakukan di rumah kemarin. Ini video yang saya rekam. Jelas ya? Saya ulang kembali. Ya. Jelas, Bu, cukup jelas. Terus analisis yang sudah saya lakukan seperti kemarin, udah ketemu Pak yang masalahnya kemarin ternyata di program trackernya bisa kita buka Pak ya. Oh, yang terbalik ya Bu ya? Bisa diputar ya? Ya, bisa diputar. Oh iya, ternyata bisa diputar. Ini pas yang kemarin teman-teman, mungkin pengaruh dari saya mengambil perekaman itu, videonya kemarin agak terbalik. Jadi pas perekaman mungkin saya landscape. Jadi ketika ditampilkan di trackernya itu videonya kebalik, tidak dari kiri ke kanan. Makanya untuk bila terjadi hal seperti itu, kita ambil filter terus merotasi video yang kita inginkan. Seperti itu. Mungkin prakteknya sebentar saya cobakan. Saya kasih tracker saya dulu. Jadi ini video. Nah, kejadiannya kemarin seperti saya bingung juga Bapak. Ternyata itu otak-atik dengan merotasi videonya. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu kalau permasalahan kemarin yang saya temui. Oke, kalau untuk hasilnya mungkin sama seperti yang Ibu Sulasmi lakukan, yang sudah saya analisis, bisa di sini. Nah, seperti ini hasil yang saya dapatkan. Hasil yang saya dapatkan mendekat lurus dengan tampilan hasil ininya, analisis datanya saya simpan seperti ini. Nih. Jelas ya? Jelas Bu, jelas. Dekati lurus. Terus hasilnya hanya kecepatannya yaitu 0,5266. Baiklah, sampai di sini. Untuk selanjutnya LKPD mungkin agak lebih sederhana dibandingkan dengan Ibu Lasmi.
Padahal dari tatap muka ketemu lagi ingat Bapak terima sampai hari terakhir. Boleh untuk diperbesar RKPD terus, Bu. saya. Terus, Bu. Diperbesar lagi. Ya, terus. Ya. Terus. Ya, lagi. Terus. Ya, cukup, Bu. Silakan, Bu. Baiklah, ini RKPD saya makanya dari Pak Sony dan teman-teman yang lain. Tampilan awalnya seperti ini. Materi. Terus tujuannya, di sini saya membuat tujuan mempelajari hubungan jarak terhadap waktu, gerak lurus beraturan. Landasan teorinya sedikit, terus alat dan bahan, mobil mainan, penggas kayu, warna hitam, HP, top. Nah, kerja yang kurang jelas suaranya, Bu. Bu Heni. Karirnya dan petunjuk. Halo? Gimana, Pak? Agak udah kurang jelas suaranya, Bu. Agak pelan, Bu. Halo? Terputus-putus. Nah, kurang jelas ya? Ya. Oh, agak pelan. Oh, begitu. Oh, iya. Jadi yang pertama, langkah kerja saya untuk siswa peserta diminta untuk mendownload aplikasi tracker pada laman playscan.org tracker. Nah, dengan mengklik window. Saya tampilkan juga ininya. Kalau menginstal programnya, mungkin satu-satu saya tampilkan kepada siswa di Swimming Tool, program-program bagaimana menginstal program trackernya tadi. Jadi siswa langsung dikasih petunjuk untuk menginstal program trackernya. Jadi sendiri. Ketiga, jadi siswa diminta merekam. Jadi membuat lintasan pergerakan mobilnya seperti yang saya lakukan. Jadi pergerakan mobil mainan dengan mengukur mistar kayu di lantai dengan jarak 1 meter. Untuk mempermudah kalibrasi, jadi menggunakan lakban di awal dan akhir 1 meter tadi. Nah, di sini saya membuat catatan kepada siswa. Jadi saran untuk penggunaan HP pada saat perekaman. Ya, HP harus dalam posisi diam agar gambar yang dihasilkan bagus. Perekaman mobil pergerakannya dari kiri ke kanan dan mobil direkam sebelum batas awal dan akhir dari tanda lakban. Setelah itu, video hasil rekaman pindahkan ke komputer atau laptop, dimasukkan ke program software trackernya. Nah, untuk memudahkan siswa, jadi saya juga mengajarkan kepada siswa untuk meletakkan program trackernya di taskbar. Nah, setelah itu memasukkan video dengan cara membuka aplikasi software tracker. Jadi tampilannya file, open file. Terus juga bagaimana siswa mengambil videonya tadi. Nah, di sini memilih frame video. Jadi kan kemarin ada 2 alternatif, secara manual atau secara otomatis. Nah, kalau secara otomatis, mengklik di bawah sini pada tanda yang warna hitam. Tapi kalau secara manual, ini secara otomatis. Kalau secara gimana?
secara manual dengan memindah frame kalibrasinya. Buat kalibrasi panjang dengan mengelik tanda ini. Terus baru kita kalibrasi dengan menekan tombol shift. Ini masih proses kalibrasi stick. Terus memasukkan sumbu koordinat. Jadi dengan mengklik tanda seperti ini yang telah diberi tanda pada posisi 0. Menentukan point mesh-nya. Selanjutnya dengan langkah-langkah yang sudah yang bisa diikuti oleh siswa. Nah, terus untuk melakukan tracking itu bisa secara manual, klik auto shop maupun otomatis. Nah, di sini saya tampilkan juga bagaimana secara anak-anak bisa langsung melihat prosesnya. Nah, itu hasil-hasil yang akan didapatkan. Setelah itu menganalisis tabel dan grafik. Di sini setelah hasil yang didapatkan, siswa bisa menganalisis. Jadi di sini saya lebih banyak ke kurva fit, ke foto-foto langsung aplikasinya. Ini hasilnya. Nah, di sini saya tambahkan kepada siswa untuk mempermudah menyimpan data. Menyimpan data yang sudah kita kerjakan, pilih file menu, edit, copy, image, pindahkan ke Microsoft Word, lalu kita pastekan. Dan untuk menyimpan kegiatan yang kita lakukan, pilih menu file save project, agar mempermudah siswa dalam menyimpan. Nah, untuk data hasil percobaan, saya membuatnya seperti ini. Berdasarkan hasil percobaan software tracker, salin dan gambarlah data yang diperoleh pada kolom di bawah ini. Jadi ini untuk aktivitas siswa. Siswa diminta untuk menggambar kembali data yang didapatkan, gambar yang didapatkan dari grafik HT tadi. Yang kedua, saya meminta siswa untuk membuat tabel X dan membuat tabel T yang didapat dari hasil tracker tadi. Nah, baru menganalisis percobaan, kemiringan grafik XT menyatakan besaran apa, biar siswanya mencari kan. Terus saya juga bagaimana kemiringan grafik setiap waktu. Ini analisis untuk siswa. Terus menuliskan persamaan matematis yang didapatkan, baru pembahasannya. Jadi dari jawaban siswa tadi, siswa menuliskan persamaan fisikanya juga. Jelaskan bagaimana kecepatan benda terhadap waktu dan menuliskan besaran fisikanya juga berdasarkan hasil grafik dari tracker tadi. Baru siswa menyimpulkan, baru ini daftar pustaka saya. Itulah sedikit yang saya mohon masukan dari teman-teman dan Pak Sony khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heni. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Heni. Baik, luar biasa Bu Heni. Bapak Ibu, sebelum lanjut diskusi, apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Baik, baik. Ya, terkait Jelas, dengan istilah ini, istilah manual dengan auto ya. Mohon dibedakan. Yang saya maksud dengan manual itu adalah proses memberikan titik-titik pada benda yang bergerak atau memberikan jejak gitu ya. Melacak jejak secara manual oleh kita. Oleh kita diklik, klik, klik, klik. Baik pakai tombol shift dan klik, atau boleh di setting dulu seperti kemarin oleh Pak Yoyo itu ya, tinggal klik-klik saja. Nah, dua-duanya itu adalah proses tracking secara manual. Karena menentukan, gitu Pak ya. Karena menentukan titiknya itu oleh kita, bukan oleh aplikasi tracker. Kita yang memberikan titik. Bisa kalau mempermudah bisa pakai
secara disetting dulu sehingga tinggal klik itu masih manual juga. Atau boleh shift klik itu juga manual. Nah, lawannya yang gitu. auto. Yang auto itu tidak saya sampaikan. Yang auto itu proses melacaknya itu secara otomatis oleh komputer. Jadi kita tidak usah mengklik lagi jejaknya. Nanti komputer otomatis melacak sendiri. Nah, itu yang auto. Tapi saran saya untuk kepentingan dengan siswa, sebaiknya siswa itu melacaknya secara manual. Boleh itu dengan shift klik atau boleh juga disetting dulu sehingga tinggal klik saja. Itu sama dua-duanya adalah manual. Dua-duanya manual. Oh gitu. Oh iyalah Pak, masukannya. Makasih Pak. Tapi yang manual itu akan lebih yakin karena siswa yang menentukan tempat-tempatnya. Tetapi ketelitiannya tergantung dari kecermatan siswa mengkliknya gitu ya. Kalau yang auto itu kita serahkan ke komputer. Jadi komputer yang melacaknya. Oh gitu. Cuman komputer akan gagal melacak kalau kualitas videonya kurang bagus. Kalau kurang kontras antara objek dengan background-nya, dengan latarnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Heni. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan luar biasa nih gambarnya. Iya, nanti ini berarti saya perbaiki yang ini ya Pak ya. Iya. Saya pikir auto sama ini beda kemarin-kemarin. Berarti informasi sama, yang saya masih dapatkan. Manual. Cuma lebih mudah. Oh, ini masih manual juga. Lebih mudah kalau hanya klik saja tanpa shift gitu. Tapi sama-sama manual. Oke. Baik Bapak Ibu silakan ada tanggapan untuk pekerjaannya Bu Heni, luar biasa ini. Silahkan. Jadi kalau dilihat dari pekerjaan Bu Sulasmi dan Bu Heni, ini sama-sama lengkap, tinggal saling melengkapi ya. Ya, makasih Pak. Bisa saling sharing nanti ya, saling sharing untuk Iya Pak. kelengkapan LK-nya. Luar biasa ini, luar biasa sekali. Bu Heni izin. Ya, silakan Bu Lasmi, silakan. Bu ya, kita sama-sama Bu ya. Iya. Ya, untuk di LKPD Bu ya, tepat yang ini Bu ya. Yang mana? Yang di LKPD di bagian grafik ya Bu. Grafik, silakan. Grafik. Nah, tadi kalau nggak salah tadi Ibu ada menjelaskan siswa diminta untuk menuliskan berapa nilai X dan T. Ada nggak Bu? Oh iya. Tabel ya. Bu ya. Tabel. Ya ini Bu ya. Nah ini Bu masukkan juga untuk kita, untuk LKPD kita. Nah, nanti Bu ya, apakah mohon juga izin Pak Sony ya, apakah ini kita masukkan di LKPD atau nggak usah? Kenapa nggak usah? Karena di gambar kita kan sudah ada hasil grafiknya gitu Pak. Gitu Bu ya. Jadi untuk ini tabel grafiknya. Untuk sharing aja Bu ya. Apakah tetap dimasukkan siswa itu mencari nilai T dan nilai X-nya atau nggak usah lagi karena di grafiknya hasil trackernya sudah ada gitu Bu. Ya. Oh gitu, iya. Ya. Baik. Langsung ditanggapi Bu Heni, silahkan. Terima kasih Bu, luar biasa nih. Benar, saya juga kan berpikir seperti itu. Saya juga berpikir seperti itu kan sudah ditampilkan. Tapi tingkat menurut saya tingkat pemahaman anak-anak kan berbeda-beda. Jadi kalau menurut saya untuk meinikan anak-anak untuk mengingat kembali, mengulang kembali karena apa yang kita tonton belum tentu setiap anak kan punya kecerdasan masing-masing. Nah, belum tentu ada yang hobinya nonton, dia masih langsung teringat. Tapi ada anak-anak yang ini tidak seperti itu. Jadi saya diaktivitaskan lagi aja untuk mengulang, memberi penguatan kepada siswa. Kalau saya sih tujuannya seperti itu menurut saya. Tujuannya seperti itu. Jadi jangan dengan hanya melihat saja kan anak-anak kurang aktivitas. Jadi dituliskan kembali saja apa yang dia dapatkan. Menurut saya seperti itu. Tapi kita saling sharing lah, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Karena kan selama ini anak-anak kadang-kadang sekedar untuk menuliskan saja apa yang ada,
pengalaman saya belum tentu benar. Jadi untuk mengecek kembali benar nggak grafiknya, paham nggak kita bisa untuk melihat kemampuan anak kita, apa ibaratnya yang ditampilkan di apa yang ditampilkan di softwarenya, mereka bisa betul tidak ke sini lagi ke LKPD-nya. Itu sih tujuan saya. Seperti itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti saya juga izin sepertinya benar seperti Bu Heni, lebih baik tambahkan lagi tabel, Bu ya. Jadi dia menganalisa lagi gitu ya, berapa nilai X-nya, berapa nilai T-nya, Bu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Menurut saya. Baik, terima kasih Bu Lasmi, Bu Heni. Silakan. Pak Momon, dipersilakan Pak Momon. Ya, saya melihat ya sebenarnya bagus juga ditampilkan, cuma mungkin kita harus lihat grafiknya juga. Kalau misalnya nilainya memang nanti akan menghasilkan kecepatan yang konstan, bolehlah. Tapi kalau seandainya nanti menampilkan X/T-nya berbeda-beda, lebih baik kita lihat cukup grafik aja, karena grafik kan bisa melihat ya lurusnya gitu ya. Gitu. Oh gitu. Yang kalau menurut Pak Momon, yang ini nggak perlu grafik aja gitu. Ya kalau seandainya hasilnya itu bagus, nanti X/T-nya jadi konstan kan. Ditampilkan X dan T-nya bagus. Tapi kalau seandainya nilai itu nanti tidak tepat, lebih baik kan dilihat dari grafiknya aja, sehingga kita nyari kecepatannya itu tangan dari garisnya itu kan. Kalau grafik kan pendekatan gitu. Lebih tapi kalau terlihat ya, Pak ya. angka nanti kelihatan kalau dia ambil satu-satu nanti kok beda-beda Pak. Dan kecepatannya nggak tetap kan seperti itu anak nanti. Oh iya, kalau menurut saya pasti. gitu. Mungkin yang lain silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Momon. Lanjut, silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan. Izin Pak, saya. Pak Alberto, Pak. Pak Alberto, Pak. Silakan Pak Alberto. Iya, terima kasih Pak Alberto. Iya, terima kasih Bu Eni. Selamat pertama untuk Bu Eni sudah mampu beli mobil kan. Terbukti, kami sudah lihat videonya, Bu. Amin. Yang kedua, tadi memang sudah ditanyakan oleh teman, baik Pak Momon maupun Ibu Sulasmi yang tadi ya. Kalau hemat saya sih, Ibu, daripada kita memang benar yang Ibu bilang itu bahwa siswa kan kadang menuliskannya tidak mampu kan begitu kan. Atau kurang memahami atau dan lain sebagainya, alasan kita makanya buat tabel dan lain sebagainya, menuliskan ulang. Ya kan Bu? Jadi sehingga tabel itu kan hanya menuliskan ulang, sementara tujuan kita kan sudah C4 menganalisis. Ya kan? Menganalisis dengan aplikasi tracker begitu. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kita membuat pertanyaan supaya anak itu mampu membaca dan memahami sehingga bisa menganalisis data itu, daripada kita menampilkan yang masih hanya menuliskan yang mungkin hanya C1 begitu Bu. Oh iya. Kalau hemat saya Pak. begitu. Iya. Iya. Karena kalau hanya menuliskan kan toh itu bisa di print, akan ada langkah printnya, atau bisa juga itu dengan yang Ibu buat tadi, kopi ini dan lain, image dan lain sebagainya kan begitu. Iya. Kan akan lebih maka kalau saran saya, bagaimana supaya tujuan tercapai memang menganalisis begitu di pertanyaan analisa data begitu. Oke lah, makasih masukannya Pak. Tapi kalau grafik ini, kalau grafik saya rasa perlu lah ya, gimana siswa menggambarkan grafik yang dia lihat. Tapi kalau mungkin untuk tabel ini ya, tabelnya ini yang kurang perlu ya. Iya, walaupun grafik itu mereka harus gambarkan ulang atau misalkan copy paste begitu, tapi kan tujuan kita bagaimana mereka supaya bisa menggambarkan. Jadi mungkin pertanyaan yang harus kita buat itu adalah contohnya berdasarkan gambar gitu. Jadi bukan menggambarkan lagi begitu. Bagaimana keadaan grafik begitu. Iya, apa ini kan mungkin ini kan data hasil percobaan Pak.
Di sini Iya, kan data hasil, oke, ya nanti ini mungkin tidak perlu kita tampilkan. Data hasil percobaan itu kan sudah Ibu data hasil percobaan tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa bisa di copy paste kan begitu kan? Iya, betul. Nah, di copy, di email dan lain sebagainya. Nah, justru misalkan itu ditampilkan, tidak harus ditulis ulang, tidak harus digambar ulang. Bagaimana kita membuat pertanyaan supaya mereka memahami grafik itu yang kalau saran saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Alberto. Luar biasa nih. Iya, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang lain silahkan. Oh, tadi Pak siapa yang belum? Pak Yakob ya? Pak Yakob, halo. Halo Pak. Ya, Pak. Ya, Pak Yakob silahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan. Gimana suara saya jelas enggak, Pak? Jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Jadi untuk mata pelajaran fisika, alangkah baiknya titik pertajam atau presisinya itu kepada analisa. Kenapa? Karena tahun depan ujian nasional itu tidak ada. Penggantinya adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Nah, di SMA 3 bulan Oktober nanti sudah ada tryout pertama. Dan kebetulan saya pernah disuruh mengerjakan soal-soal AKM. Itu, maka kami kemarin disuruh buat soal AKM berdasarkan mapel masing-masing, di mana di situ dituntut siswa itu mampu menganalisa grafik dan menerapkannya dalam pembelajaran. Artinya kami disuruh membuat soal AKM versi fisika gitu, Pak. Iya, betul. Jadi maksud saya yang disampaikan teman-teman tadi, ketika grafik atau datanya itu sudah ada di tracker yang diajarin oleh Pak Sony kemarin, jadi menurut hemat saya, kita fokusnya bukan di percobaannya, karena percobaannya sudah berjalan, tapi bagaimana mengaitkan variabel-variabel yang ada di dalam, misalnya Y, X kuadrat plus B atau plus C itu kan matematis, diterjemahkan dalam analisa fisika. Menurut saya step-stepnya seperti Pak Sony kemarin itu sudah sangat bagus sekali, dan di AKM lebih dituntut yang seperti itu. Tracker ini kan mempermudah kerjaan guru dan siswa dalam praktikum, tapi tidak menghilangkan esensi dari ketercapaian kompetensi fisikanya. Di mana kita dituntut melatih anak berpikir nalar, hot, STEM, sekaligus menyenangkan. Nah, ini sudah menyenangkan dari segi trackernya, hotnya pun dapat. Nah, cuma dalam pelaksanaan di kelas, yang paling sulit adalah mengajari anak bisa menganalisa grafik. Grafik yang paling sederhana saja, misalnya grafik persamaan gerak lurus beraturan, V sama dengan X per T saja, menganalisa gradien, kalau matematika kan pakai limit, itu saja sangat sulit. Apalagi di AKM. Jadi kalau AKM sebetulnya bagi mapel eksak umumnya atau fisika pada khususnya tidak kesulitan. Saya kemarin diberi soal AKM 20-30 hampir bisa semua. Tapi bagi anak-anak itu sulit loh. Sangat sulit. Bahkan untuk guru-guru sosial saja sangat sulit. Tapi kalau untuk fisika, saya yakin rekan-rekan sudah pada jago semua. Tetapi kendala yang paling besar ketika kita melatih anak seperti kita itu, Pak Sony. Jadi kalau guru-gurunya saya jamin bisa, Pak. Tapi bagaimana membuat anak itu mengenal, oh itu eksponen itu 10 pangkat sekian. Oh itu AX kuadrat, oh pangkat 2, oh parabola, hiperbolanya, terbalik tidak terbalik. Itu loh yang sangat sulit. Jadi saya hanya menyarankan
di pembelajaran fisika mulai sekarang dan seterusnya, itu lebih ke menekankan analisa. Karena nanti saat AKM Bapak Ibu, yang keluar bukan soal fisikanya. Soal-soal fisika nggak keluar, tapi analisa berpikirnya seperti fisika, itu yang keluar semua. Soalnya bisa ekonomi, bisa sosial, bisa lalu lintas, bisa bahan-bahan IPA terurai dan sebagainya. Tapi analisanya, saya rasa untuk analisa grafik, karena di AKM itu ada 20% soalnya grafik, Pak. Pak Son, sampaikan semua. Jadi esensi yang terbesarnya justru dari fisika untuk menganalisa grafik, literasi, basicnya justru di fisika. Karena pelajaran lain tidak sedetail di fisika, Pak. Jadi nanti pasti akan ada pertanyaan dari guru lain atau dari bidang lain akan bertanya, gimana fisika? Nah, kalian kan belajar itu, kalian harus bisa ngajarin siswa. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah membuat siswa pintar seperti Bapak Ibu guru semua. Ah, itu, Pak. Oke, itu sih menurut pendapat saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih luar biasa nih, Pak Yakob. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu, silahkan. Izin Pak. Silahkan. Siapa ini? Ibu Kus. Bu Kus, silahkan. Bu Kusdiarti. Ya. Ini saya lihat tadi LKPD yang dibuat Bu Heni tadi itu ya, yang disampaikan oleh Bu Sulasmi dan guruku Pak Momon, Pak. Itu tidak perlu ditampilkan untuk tabelnya ya Pak ya, tabel di LKPD-nya. Ya, lanjut. Ya, menurut saya nggak apa-apa ya Pak ya, berbeda ya Pak ya. Boleh berbeda, silakan. Menurut saya tabelnya itu perlu ditampilkan, jadi siswa itu bisa menulis ulang lagi gitu, dan siswa juga bisa menghubungkan variabel-variabel itu. Selanjutnya siswa dapat menentukan variabel yang akan dicarinya. Jadi tabelnya itu tetap harus dibuat. Misalnya ada 3 buah kolom nomor gitu ya. X-nya itu jaraknya berapa, waktunya berapa. Selanjutnya yang terakhirnya mungkin dicarinya kecepatannya gitu, Pak. Baik. Jadi misalnya ada 4 gitu, ada 4 kolom gitu. Perlu gitu menurut saya dibuat. Dengan alasan pedagogisnya apa? Alasan pedagogisnya, Bu? Alasannya ya ini Pak. Maksudnya itu biar siswa ngerti bertahap data-datanya gitu ya? Itu data-datanya itu kan variabel X-nya tahu nilainya berapa, variabel T-nya tahu. Selanjutnya siswa bisa menghubungkan dengan menghitung variabel velocity-nya gitu Pak. Jadi percobaan yang dilakukan itu nanti bisa dirata-rata. Biar kita bisa mengajar matematikanya itu Pak, maksudnya itu. Baik. Terima kasih. Luar biasa, Bu Kusdiarti. Terima kasih, Bu Kusdiarti. Masih ada Bapak Ibu, silahkan. Baik, terima kasih. Luar biasa nih diskusinya nih. Baru topik A ini ya. Baru GLB, tapi luar biasa banyak yang didapat nih. Dapat informasi juga dari Pak Yakob terkait dengan asesmen terkini ya. Dari kebijakan kementerian yang sekarang. Ya, mudah-mudahan mapel fisika ini menjadi salah satu mapel yang memberikan sumbangan dalam menyiapkan siswa untuk sukses. Gitu ya. Dan sangat mungkin karena fisika itu syarat dengan analisis. Nah, mudah-mudahan aplikasi tracker ini menjadi aplikasi salah satu solusi, salah satu aplikasi yang bisa mempermudah siswa dalam mengambil data dan memplot grafik. Lebih dari itu, mudah-mudahan siswa dipermudah dalam melakukan analisisnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sengaja saya tidak memberikan rambu-rambu format LKPD, kemudian juga tidak menentukan isi LKPD apa saja. Ya, terbuka karena ini masalah pedagogi ya. Yang aneh itu kalau
LKPD topik GLB dari Sabang sampai Merauke sama. Itu yang aneh. Yang wajar itu kalau di setiap kelas berbeda. Mengapa? Karena kebutuhan siswa, kondisi awal siswa, tentu Bapak Ibu yang lebih tahu. Siswa di kelasnya Bu Sulasmi tentu akan berbeda dengan siswa di kelasnya Bu Heni. Sehingga topik GLB yang sama-sama seperti itu pun kemasannya akan berbeda. Tapi memang perlu diingat betul yang disampaikan oleh Pak Alberto dan Pak Yakob. Fisika pembelajarannya sebaiknya memang lebih dari sekedar mengingat dan menghafal saja. Iya. Tapi melatih siswa dengan fisika ini mampu menganalisis. Memang fisika kontennya ini sebagai sarana saja untuk melatihkan siswa menganalisis. Misalnya dari pola-pola grafik, begitu ya, dianalisis maknanya seperti apa, akibatnya seperti apa. Nanti ketika ditarik ke kasus yang lebih umum, masyarakat, sama saja kan. Ada grafik mengenai pertumbuhan jumlah makanan dengan pertumbuhan penduduk. Itu siswa bisa menganalisis kan dengan kemampuan bekal dari latihan ketika belajar fisika kan begitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu LKPD boleh berbeda silahkan sesuai dengan kondisinya. Untuk mencapai kemampuan siswa berpikir hot, menganalisis dan seterusnya tinggi, tentu tidak mudah seperti yang disampaikan oleh Pak Yakob dan Pak Alberto. Gurunya sih bisa, guru fisikanya gitu ya. Tapi siswanya kan susah begitu ya. Siswanya susah gitu. Nah, untuk supaya sampai tentu perlu tangga-tangga. Anggap saja ya, berpikir hot itu lantai 2 gitu ya. Berpikir hot itu lantai 2, tapi anak kita ada di lantai 1. Untuk supaya sampai ke lantai 2, maka perlu dikasih anak tangga. Nah, kalau kondisi anak kita masih di lantai 1, tentu masukan dari Bu Kusdiarti, kemudian ide dari Bu Heni itu bagus. Jadi dibuat bertahap dulu dari C1, C2, C3 sampai dia mampu ke C4. Tapi kalau sudah berlatih sekian lama, maka anak itu pastinya sudah bukan lagi di lantai 1, tapi sudah hampir ke lantai 2. Kalau begitu ya tidak perlu lagi dikasih anak tangga gitu ya. Langsung lompat ke analisisnya. Mungkin analogi ini bisa terbaik Bapak Ibu ya. Anak tangga. Bisa Pak. Yang dalam istilah pedagogi disebut scaffolding Bapak Ibu ya. Scaffolding istilah pedagoginya. Jadi kalau berdasarkan alasan pedagogi, format LKPD, kelengkapan LKPD tergantung dari kondisi siswa Bapak Ibu. Jadi sangat wajar kalau LKPD untuk topik yang sama, isinya akan berbeda, gayanya akan berbeda, tergantung dari kondisinya. Tapi jangan sampai lupa, jangan hanya bermain di lantai 1 saja. Karena ingat, menurut Pak Yakob, pengalamannya beliau terlibat di penyiapan asesmen terkini, dan juga pendapat Pak Alberto bahwa kita harus ada di level hot anak kita itu nantinya, mampu menganalisis dan seterusnya, sampai mengkreasi kan begitu ya. Lantai 2 lah begitu ya. Nah perlu adanya anak tangga untuk sampai ke sana. Kalau gurunya sudah di lantai 2, tidak perlu anak tangga lagi. Kalau siswanya sedang proses untuk masuk ke lantai 2, jadi perlu diberikan anak tangga. Yang disebut istilahnya itu scaffolding. Sehingga siswa tidak menjadi stres, frustasi, dan meninggalkan materi kita. Malah menyenanginya ya, menyenangi materi kita. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 9.30 ya. Kita masih lanjut, tapi pindah kamar ya. Iya Pak. Pindah kamar dulu, kita end meeting dulu ya. Masuk ke link berikutnya. Terima kasih Pak Ibu semua. Assalamualaikum.